Halo guys, masih bersama dengan kami Manayut. Nah, hari ini saya sedang ditemani oleh dua orang yaitu Mika dan Rere. Nah, Hai hari ini guys. kita mau sharing-sharing sih tentang Iya. virus corona sih. Nah, soalnya menurut dunia-dunia nih, menurut orang-orang nih yang saya dapat dari beritanya itu virus ini sudah menyebar ke berbagai negara gitu kan, dan katanya nih virus ini sangat berbahaya nih. Nah, menurut kalian berdua nih, apa tanggapan kalian tentang virus corona ini? Mungkin dari Mika dulu nih. Menurut gue sih ya virus corona ini cukup berbahaya dari berita yang gue baca, dari fakta-fakta yang gue lihat gitu kan, dari berbagai negara yang udah mengalami virus corona ini. Dan menurut gue cukup bahaya karena apa? Karena penularannya itu cukup cepat dan nggak memandang bulu, siapapun bisa kena gitu, mulai dari anak-anak, orang tua, orang dewasa, lansia dan sebagainya gitu. Nah, kalau perasaan dari Mika sendiri itu gimana tentang virus corona? Iya. Menurut gue pribadi sih, gue nggak munafik ya. Gue pribadi cukup khawatir dan cukup takut. Ada rasa takut, tapi tanggapan pribadi kita tuh harus positif gitu. Buat apa kita membesar-besarkan ketakutan kita, hanya akan menambah beban kita. Jadi ya santai aja gitu. Santai ya, karena tapi tetap menjaga kesehatan dan menjaga kesehatan tubuh kita. Apalagi kita ini anak-anak Tuhan gitu Iya. ya, orang yang sudah percaya. Alkitab berkata bahwa kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan menjaga kita gitu kan. Benar. Jadi apa ya, kita itu harus selalu percayalah sama Tuhan, biar apapun yang terjadi Tuhan akan selalu menjaga kita, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi ya mungkin nggak usah takut lah, nggak usah khawatir lah ya, apapun yang terjadi, karena hidup dan mati di tangan Tuhan, ya kan? Benar. Nah, kalau menurut Rere gimana tanggapan kamu tentang virus ini apa? Kalau menurut gue sendiri sih kayak santai aja gitu kan, karena emang sih menularnya secepat itu. Cuma kan di Indonesia sendiri ini baru ada 2 orang, dan pemerintah langsung ngambil tindak tegas kan, langsung di karantina orangnya. Jadi kayak penyebarannya tuh nggak akan secepat itu karena orangnya udah di karantina. Dan itu kan juga balik lagi ke imun tubuh kita masing-masing. Kalau misalnya imun tubuh kita kuat ya kita juga pasti akan fight virus itu. Nah, kalau misalkan imun kita nggak kuat ya segeralah ke dokter. Tetap santai aja, karena kalau misalnya kita panik, kekhawatirannya itu yang malah lebih gede daripada virus corona sendiri. Kalau kita tetap jaga kesehatan gitu ya. Cuma jangan panik juga, karena kalau panik ya daya tahan tubuh itu jadi turun nggak sih? Iya sih, karena apa ya? Kepanikan itu menambah beban juga. Iya. Dan Jadi ketakutan itu membuat kita kadang depresi gitu. Aduh, makin kita takut karena apa yang kita pikirkan itu akan yang terjadi, ya nggak sih? Jadi kalau kita pikirkan, kalau kita memikirkan hal yang negatif, maka kita akan negatif juga, benar nggak sih? Kalau udah depresi, udah stres, nanti yang ada imunnya turun, makin parah, yang ada kena. Iya sih. Makanya kita harus santai, karena kita harus berpegang teguh, hidup dan mati di tangan Tuhan. Iya, benar, cocok sih. Karena tapi tetap berjaga-jaga. Ya, kita boleh berjaga-jaga, tapi jangan jangan panik dan yang lain-lain gitu ya. Nah, yang kedua nih, apa atau bagaimana tanggapan kalian dengan kehebohan di Indonesia ini yang katanya sih sudah masuk ke Indonesia nih. Kemarin kan Pak Jokowi bilang yang 2 orang kena nih. Nah, bagaimana tanggapan? Kalau menurut gue sih ya kita nggak bisa mencegah masalah masuk ke dalam negara kita gitu kan. Kita nggak bisa mencegah itu, tapi kita bisa mencegah bagaimana kita menanggapi masalah itu gitu. Memang sih cukup mengkhawatirkan dan cukup menghebohkan bahwa udah ada warga negara Indonesia 2 orang yang terkena virus corona ini. Cuman dari kitanya itu harus menanggapi positif gitu. Gue cukup terganggu dengan adanya orang-orang yang heboh untuk menghabiskan seluruh stok makanan di supermarket gitu. Menurut gue sih itu nggak perlu gitu. Boleh kita berjaga-jaga, boleh kita merasa takut, tapi nggak perlu menambah kehebohan seperti itu. Akan menambah ketakutan setiap warga kita gitu. Sebenarnya itu egois sih ya, menurut saya sih egois gitu. Karena gini, mereka kan punya uang untuk membeli semua barang-barang itu. Oke, mereka punya stok, tapi kita harus melihat bagaimana warga-warga yang di bawah yang nggak punya gitu. Ketika mereka butuh, mereka nggak bisa dapetin lagi gitu. Jadi pesannya buat setiap kita yang walaupun punya duit banyak nih ya, duitnya nggak habis-habis, nih pesan dari kita, jangan egois. Kita juga harus lihat sekeliling kita gitu. Kita lihat kalangan yang lain gitu kan. Nah,
Oke, kalau dari Rere nih, saya pernah denger nih yang sampai ada orang yang sampai apa ya, mengambil kesempatan jualan masker tuh yang dari harganya murah sampai harganya tinggi tuh, yang sampai 200 300 itu gimana gitu, sampai bahkan ada yang nampung nih gitu kan. Terus kasihan dong, bahkan kalau ditampung kayak gitu kan kasihan mereka yang membutuhkan. Iya nggak sih, kadang yang orang yang sakit kan membutuhkan nih, tapi gara-gara ditampung, dijual, dibuat bisnis kan kasihan dengan harga yang mahal. Sedangkan di luar sana kan banyak orang yang membutuhkan gitu kan. Kalau dijual mahal kayak gitu kan ya gimana gitu kan. Nah, menurut kamu gimana? Sebenarnya sih kalau yang masker-maskeran gitu ya mungkin ada yang ngomong kayak sistem ekonomi gitu kan, kayak ada segala sesuatu yang dibutuhkan pasti harganya akan jadi lebih mahal. Cuman kalau misalkan kita kayak gitu, ini tuh udah bukan sistem ekonomi lagi ya. Karena masker yang tadinya satu box masker sensi 30.000, sekarang bisa sampai dia 15.000, bahkan ada yang sampai jutaan loh, 40 box gitu dijual 15 juta ada. Terus termometer itu dijual yang tadinya nggak nyampe 200.000 sekarang dijual 2,5 juta. Bener-bener yang kayak gitu, maksudnya nggak perlu karena corona tuh juga nggak menyebar melalui udara kan. Menyebarnya melalui konsen. Kayak aku batuk nih, terus Cimika kena batuk aku, nah itu tuh baru menyebar, baru Cimika nih bisa kena gitu kan. Cuman kalau misalkan udara gitu kan nggak perlu ya. Terus kalau misalkan ditimbun gitu, sebenarnya pemerintah juga harus bertindak tegas ya, karena kan itu kayak curang banget gak sih? Terus kalau misalkan rumah sakit kehabisan masker cuman gara-gara orang nimbun gimana? Kalau misalkan di rumah sakit banyak orang yang membutuhkan loh, misalkan di rumah sakit misalkan ada yang sakit DBD atau apa kan, susternya tuh butuh masker loh. Makanya terus kayak hand sanitizer gitu juga ada, bahkan yang ngeborong abis di supermarket tuh sampai 3 troli tuh isinya itu semua hand sanitizer semua. Bener kayak ngapain? Perlu lah ya, gue sih ya kita takut perlu, kita khawatir perlu. Cuman nggak gitu. Nggak begitu juga caranya. Jangan berlebihan kayak gitu ya. Soalnya kita harus memikirkan orang lain yang membutuhkan juga. Takutnya nanti malah jadinya kayak ada nanti kalau misalnya nggak kebagian nih, ada yang berantem. Jadi kan malah merusak bangsa sendiri gak sih? Ternyata yang merusak bangsa itu bukan virus corona, tapi virus egois kita gitu. Iya sih, benar-benar. Yang penting sih kita ya tetap berjaga-jaga, banyak doa lah. Apalagi kita sebagai orang percaya harus berdoa ya untuk mengatasi virus ini gitu. Sering-sering cuci tangan kan nggak harus pakai hand sanitizer. Cuci tangan pakai sabun mandi atau nggak sabun khusus cuci tangan kan juga bisa. Kalau dulu corona itu kayak mobil ya? Mobil corona itu kan. Kalau dulu sih ada sih mobil corona, tapi sekarang jadi virus corona. Kayaknya itu waktu. Umur kita udah beda jauh sih sebenarnya. Iya, mohon maaf. Ya nggak gitu juga. Corona tuh sebenarnya udah dari dulu ya. Bahkan kalau misalnya corona tuh kita batuk pileknya tuh corona, cuman kayak sekarang ini versi lebih parahnya aja deh. Ya. Jadi pesan buat teman-teman yang suka nih nimbun-nimbun buat masker, jualan masker, tolong ya, kita harus kasih yang lain, kasih yang lebih membutuhkan lagi, apalagi bisa jangan ambil kesempatan ya, apalagi di rumah sakit, ada di mana kita kalau bisa saling membantu satu sama yang lain supaya bangsa Indonesia ini lebih damai, lebih maju lagi, oke ya. Nah, jadi untuk menanggapi virus corona ini sebenarnya Alkitab sudah mengatakan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan itu kita nggak boleh takut. Kenapa? Karena firman Tuhan udah jelas nih di dalam Mazmur kan. Dia berkata seperti ini. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi apapun virus itu, sebagai anak-anak Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan nih, sebagai orang percaya, jadi nggak usah takut. Kenapa? Tuhan udah berfirman kok. Di dalam Alkitab Tuhan sudah berfirman, janganlah takut apapun yang terjadi, janganlah takut sebab Tuhan yang akan menyertai kita. Dan firman Tuhan juga udah jelas. Sekalipun banyak penyakit sampar yang menular, Tuhan sendiri akan menjaga kita. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Kita itu anak-anak Tuhan. Nah, firman Tuhan sendiri juga berkata seperti ini. Bahwa roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Kalau roh kita lebih besar, berarti roh corona itu kecil kan? Nah, kalau roh kita lebih besar berarti ya kita nggak usah takut, nggak usah khawatir lagi, nggak usah heboh yang beli di supermarket sampai memborong lah, sampai yang gimana ya, egois gitu loh. Jadi kita harus
menolong sama yang lain juga, menolong yang mungkin yang lebih membutuhkan gitu kan. Karena Alkitab juga udah jelas bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kalau bait Roh Kudus berarti yang di dalam kita itu adalah Roh Kudus, benar nggak? Kalau di dalam kita adalah Roh Kudus nih, berarti nggak ada yang bisa nyentuh kita, benar nggak? Kenapa? Di dalam kita udah berkuasa, di dalam kita itu Tuhan yang Maha Esa gitu. Tapi intinya satu, kita itu harus berpegang teguh sama Tuhan. Kita itu harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita terus berharap sama Tuhan, saya percaya apa yang difirmankan dalam Alkitab itu terjadi dalam kehidupan kita. Gak usah khawatir, gak usah takut tentang virus apapun itu. Walaupun ada virus yang ganas mematikan, gak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti menjaga kita semua. Amin. Dan nah, jadi satu lagi nih, saya mau berkata bahwa Tuhan itu memberikan kita itu bukan roh ketakutan, ya, tetapi roh untuk membangkitkan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya harus bangkit, terus berdoa buat orang-orang di sekitar kita supaya virus ini jangan selalu menyebar, jangan sampai menyebar ke orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangin. Nah, hari ini saya juga berterima kasih buat kalian berdua, terutama Mika dan Rere untuk waktunya yang sudah menemani kami di sini. Mungkin kalian juga punya kesibukan masing-masing kan, tapi kalian sudah meluangkan waktu dan itu sangat luar biasa. Ya, Tuhan mengasihi dan Tuhan memberkati kalian semua ya. Oke, guys. Tuhan memberkati ya. God bless you.